Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani Nur Fauziah dengan NIM 2101992 dari kelas 1B Kampus UPI Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan resume materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dan dosen pengampu yaitu Dr. Andes Bapak Haji Acep Ruswandi dan Ibu Gianikawati SPSI MPD. Pada pertemuan pertama yaitu ada definisi, sejarah, dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Menurut Barlow tahun 1985, pengertian psikologi pendidikan adalah suatu pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Kemudian ada sejarahnya. Untuk sejarah, teman-teman bisa membaca di slide ya. Kemudian pada ruang lingkup psikologi pendidikan ada belajar, proses belajar, dan situasi belajar. Untuk pembahasannya teman-teman bisa melihat di slide. Pada pertemuan kedua dibahas tentang teori-teori dalam pendekatan psikologi pendidikan, yaitu ada pendekatan perilaku, pendekatan psikodinamika, pendekatan humanistik, pendekatan kognitif, pendekatan sosial, dan pendekatan biologi. Untuk pembahasannya teman-teman bisa melihat di slide ya. Kemudian di pertemuan ketiga ada aspek-aspek perkembangan anak. Perkembangan anak adalah urutan perubahan fisik, emosional, dan pikiran serta linguistik anak yang terjadi sejak lahir hingga dewasa. Berikut ada jenis perkembangan anak, yaitu ada perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan kemampuan berbahasa. Lalu ada periode perkembangan anak, yaitu sebelum lahir, masa bayi, masa anak awal, anak pertengahan, dan anak akhir. Kemudian ada karakteristik perkembangan anak, yaitu fisik, motorik, intelektual, emosi, moral, dan keagamaan. Pertemuan keempat yaitu tugas perkembangan anak. Perkembangan anak merupakan proses pematangan tingkah laku dan pola pikir anak. Tugas perkembangan anak yaitu belajar berjalan, mengambil makanan, belajar berbicara, mengontrol hasrat buang air, mengetahui jenis kelamin, dan menguasai stabilitas jasmaniah. Pada pertemuan kelima yaitu ada definisi belajar. Belajar adalah suatu kegiatan menghafal fakta-fakta sehingga seorang sudah merasa puas bila mampu menghafal sejumlah fakta di luar kepala. Ada pula yang berpandangan bahwa belajar adalah suatu aktivitas latihan sehingga untuk memperoleh kemajuan seorang melatih diri dengan berbagai aspek tingkah laku meskipun tidak memiliki pengetahuan mengenai arti, hakikat, dan tujuan keterampilan tersebut. Pada pertemuan ke-6 yaitu dibahas tentang ragam pendekatan belajar. Ada ragam pendekatan belajar yaitu konstekstual, konstruktivisme, deduktif, induktif, problem solving, open-ended, proses, dan saintifik. Pada pertemuan ke-7 yaitu ada teori-teori belajar. Teori belajar merupakan teori dalam psikologi pendidikan yang mampu mempengaruhi cara peserta didik untuk mencari ilmu. Ragam teori belajar yaitu ada teori behavioristik yaitu fokus pada hasil. Ada teori kognitif, proses hubungan intelektual, teori humanistik, belajar untuk memanusiakan manusia, dan yang terakhir ada teori konstruktivistik yaitu persoalan distimulan melalui internal. Sudah tidak terasa sudah di penghujung materi. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Selebihnya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.